Shalom, selamat siang, selamat hari Minggu. Selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Emmanuel Permata Hijau. Kita akan segera memulai ibadah kita, dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu ya Bapa. Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami yang percaya kepadamu, yang menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Bapa. Sepanjang minggu yang telah berlalu, Engkau telah menyertai kami, Engkau telah melindungi kami, melepaskan kami dari segala kesusahan, mara, bahaya, dan dari penjahat. Dan pada siang hari ini Engkau telah menuntun langkah kami untuk datang ke hadirat-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami hendak bersyukur, kami hendak berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Bapa, kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Kami berdoa bagi hamba-Mu, Pastor Fitka, yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami pada siang hari ini ya Bapa. Berkati, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang hendak Kau sampaikan bagi kami. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada siang hari ini, baik worship leader, para singer, pemain musik, teknisi, usher, dan semua, tanpa ada yang terkecuali ya Bapa. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau, dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa bagi semua saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, sertai lindungi Tuhan, dan tibakan mereka di sini dengan penuh sukacita, agar kami boleh beribadah bersama-sama. Berkati kami semua anak-anak-Mu yang telah datang, agar kami boleh merasakan hadirat-Mu dan urapan-Mu ya Bapa, sehingga kami yang datang dengan beban yang berat boleh mendapatkan kelegaan. Kami boleh mendapatkan sukacita dan damai sejahtera yang hanya kami dapatkan daripada-Mu. Bapa, kami juga mohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami dan memenuhi ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak segala roh-roh dunia ini yang hendak mengganggu ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami ini ya Bapa hanya ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita mau menyiapkan hati kita di siang hari ini. Kita datang di tempat ini dengan hati yang mengucap syukur, karena Tuhan boleh memimpin kita sampai di minggu pertama bulan Desember itu. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Alam semesta melukis
Sebab Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala bangsa Angkat suaramu, tinggikan Dia. sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak Kami siap untuk lebih lagi meninggikan nama-Mu. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Ada sukacita amin? Boleh dong sapa samping kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau lebih lagi bersuka dan meninggikan nama Tuhan. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Pujian syukurku gunakan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah.
Kita masih memuji dan meninggikan nama Tuhan lagi. Mari sama-sama menari dan bertepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari lebih baik lagi kita katakan sama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Boleh jemaat lebih baik lagi katakan. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Tuhan dan aku bersama duduk. Mari kita mau sama-sama menyiapkan hati kita. Kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku
sama-sama kita angkat pujian. Katakan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku Tuhan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami aminkan pujian kami Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, kami tetap bersuka cita di dalam Engkau. Karena kami tahu Engkau Allah yang kami andalkan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini Tuhan tibalah saatnya kami ingin mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Kau memberkati setiap kami agar apa yang disampaikan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji dalam nama Tuhan. Shalom. Sungguh luar biasa buat siang hari ini.
Kita boleh kembali datang di hadiratnya Tuhan. Ini bukan satu kebetulan, amin. Ini semua karena anugerah Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan. Diberikan kesempatan untuk melayani di gereja kita yang sungguh luar biasa, GBI REM. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sangat luar biasa menyertai kehidupan saya dan Bapak Ibu terkasih pada siang hari menuju sore hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sangat luar biasa membimbing kita dan saat ini memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Amin. Dan saat siang hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan di mana tema kita ya 1 bulan ini yaitu Yesus sebagai juru selamat keluarga. Amin. Sangat luar biasa. Yesus adalah juru selamat kita. Kita lihat di dalam Matius 1 ayat yang ke-21 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat yang ke-22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Puji Tuhan. Ya, Yesus datang ke dunia membawa keselamatan dan pengampunan bagi setiap kita. Amin. Ini sudah bulan Desember. Ya, semua sudah bersuka cita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi apakah kita pernah bertanya apa itu artinya Natal bagi kita? Setahun sudah mau berlalu. Kemarin tahun 2025 pas kebetulan juga Desember saya dipercayakan Tuhan ya oleh Bapak Gembala juga untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pas di akhir tahun juga. Dan tahun ini pas lagi di akhir tahun ya. Apakah kita pernah bertanya 1 tahun sudah berlalu, betul ya? Udah Januari sampai akhirnya Desember. Ini tinggal hitungan hari. Beberapa hari lagi kita udah akan melewati tahun 2025. Tetapi apakah ada keselamatan di dalam diri kita tuh sungguh-sungguh ada? Atau hanya berlalu hingga akhirnya sampai kepada tahun terakhir dan akhirnya masuk ke tahun 2026. Masih biasa-biasa saja atau ada perubahan? Atau masih setengah-setengah atau sudah all out ya, itu harus kita renungkan ya. Karena kenapa? Bulan ini semua mengatakan Tuhan Yesus datang ya, Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan kita, saudara dan saya ya. Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi kalau kita hanya sampai kepada momen merayakannya saja, hanya perayaan, ya seperti tahun-tahun sebelumnya lah, saya perayaan juga. Orang lain perayaan, saya juga ikut perayaan. Ya, nanti udah selesai, ya sudah. Nanti mungkin bulan Januari, nanti lagi deh. Nanti Februari, nanti lagi deh. Tibalah seperti hari ini, akhirnya udah mau akhir tahun. Ya, kita nggak pernah berpikir, Tuhan saat-saat ini, hari-hari ini tidak baik-baik saja, amin. Tidak baik-baik saja, tetapi kita masih santai. Gak apa-apa lah Tuhan, semua masih baik-baik saja. Kan Tuhan sudah menyelamatkan saya. Tuhan sudah memberikan pengampunan kepada saya, itu sudah cukup. Padahal bagi Tuhan itu belum cukup. Masih banyak yang harus kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Masih banyak PR kita. Gak sampai di situ saja. Mungkin Bapak Ibu terkasih bilang, oh kalau hamba Tuhan mah udah sampai di situ. Enggak. Semuanya punya PR, semuanya punya hal yang harus dijalankan. Apakah selama setahun ini kita menyenangkan hati Tuhan atau kita sebaliknya mendukakan hati Tuhan? Itu wajib kita renungkan. Jangan karena momen ini kita hanya yang penting nanti ada pesta malam tahun baru, kembang api, pesta pora, betul nggak? Salah nggak kita rayakan? Nggak salah, sangat boleh. Tetapi jauh lebih baik kalau kita rayakan menyambut tahun baru kelahiran Tuhan Yesus, hati kita sudah dibenahi, amin. Hati kita sudah berubah. Kalau hati kita dalam 1 tahun masih sama saja, ya kita perlu bertanya, Tuhan apakah dalam waktu setahun ini tidak ada hal yang menyangkut di dalam diri saya? Tidak ada Tuhan. Itu wajib kita pertanyakan.
Kalau kita bilang, Tuhan mungkin belum waktunya bagi saya. Kapan waktunya? Kita suka bilang waktu Tuhan waktu yang terbaik. Kalau kita menghadapi satu masalah, kita bilang Tuhan belum tolong. Padahal diri kita masih melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Di sini jelas dikatakan Yesus datang ke dunia membawa keselamatan dan pengampunan bagi kita semua. Ya, kita tuh diingatkan. Tidak hanya diri kita sendiri tetapi whole semuanya, keluarga, all semuanya dibawa. Keluarga kita, karena tema kita adalah Yesus sebagai juru selamat keluarga. Tidak hanya kita sendiri. Tetapi mungkin saat ini berkata, saya datang masih sendiri. Belum sama papa atau belum sama mama atau belum sama istri atau belum sama suami. Apakah itu mengurangi ya antusias kita untuk mencari Tuhan? Harusnya jawabannya tidak. Kenapa saya katakan tidak? Karena kan kita suka bilang sekali Yesus selamanya Yesus. Artinya kalau orang terdekat kita belum datang ya, padahal di sini dikatakan Yesus sebagai juru selamat keluarga, kita maunya semua. Tetapi terkadang itu bisa terjadi mungkin hanya kita sendiri. Tetapi waktu Tuhan akan memutar segala-galanya. Ya, akan memutar segala-galanya yang tidak mungkin di pikiran kita itu mungkin bagi Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita itu luar biasa. Mungkin Bapak Ibu terkasih bilang, bagaimana caranya supaya biasanya anak-anak biasanya yang agak sulit. Ya, harus diingat kalau anak-anak kita akan bertumbuh dengan kasih Tuhan, dia takut akan Tuhan dari dasarnya dulu. Dari mana? Sekolah minggu. Itu satu-satunya anak kita akan mengerti tentang keselamatan. Dia akan mengerti bahwa dia harus mencari Tuhan. Gak ada excuse lagi. Karena apa? Dari kecil sudah tertanam. Makanya guru-guru sekolah minggu itu luar biasa. Mereka tanamkan kepada anak-anak ini untuk mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Itu ya dan amin. Kalau kita katakan, oh nanti aja saya bertobatnya atau nanti aja deh saya mencari Tuhannya. Kapan? Ya kan, pertanyaan saya kapan? Ya. Saat ini tadi saya katakan waktu tidak sedang baik-baik saja. Ya, mungkin semua udah lihat BMKG aja udah wah terus kasih info nanti begini. Secara manusia ya, secara manusia saya yakin Bapak dan Ibu terkasih pasti berpikiran juga sama, takut, betul nggak? Ini masih lumrah, ada rasa takut. Tetapi satu hal kalau kita percaya di dalam Tuhan ada keselamatan, ya pas ini momennya Desember, momen Natal, tidak ada rasa takut. Kenapa saya katakan tidak ada rasa takut? Ya, saya dulu penakut. Saya takut banget. Tetapi berjalannya waktu, ya, tidak mungkin dong tahun ini, misalnya tahun 2024 masih sama, tahun 2025 masih sama. Itu artinya tidak ada perubahan. Ya, contoh simpel yang saya tidak berani lakukan hanya simpel saja. Saya tidak berani kalau pergi ke rumah duka seorang diri. Bayangkan, simpel kan? Mungkin Bapak Ibu tanya, emang kenapa? Orang kan udah mati gak hidup lagi. Betul. Tetapi namanya orang sudah gak ada, kayaknya hawanya gak enak gitu loh. Tetapi saat ini ya, saya kalau ke rumah duka, kalau dulu harus didampingi. Siapa aja, yuk rumah duka, yuk temenin. Ya. Kalau sekarang begitu dengar siapapun, mau itu teman, mau itu kerabat, siapapun itu, ya, ada kedukaan, malam penghiburan, malam tutup peti, saya datang beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Luar biasa kan, Tuhan kasih keberanian. Ada yang berubah nggak? Ada yang berubah. Artinya di tahun 2000, waktu itu 2023 itu lama dah saya itu saya langsung bilang Tuhan saya harus berani. Di tahun ini rasa ketakutan saya itu harus hilang. Karena apa? Tuhan kan menyelamatkan kita dari segala macam, betul nggak? Dari segala hal Tuhan itu selamatkan. Dari rasa ketakutan kita, dari rasa kekhawatiran kita, semua Tuhan lakukan. Tetapi
ada kala Tuhan lakukan itu step by step. Proses Tuhan itu bukan yang, ada yang bilang saya maunya secara instan. No, setiap orang berbeda-beda, betul nggak? Berbeda-beda cara Tuhan memprosesnya. Ya, makanya waktu itu saya katakan Tuhan saya harus berani. Pada saat pertama kali saya lakukan itu, ya, saya masih takut. Tetapi saya bilang begini, Tuhan, roh saya lebih besar dari segala-galanya. Berani loh, puji Tuhan. Saya katakan Tuhan tuh luar biasa. Saya nggak katakan diri saya luar biasa karena saya memang penakut. Tetapi begitu ada Tuhan di dalam diri kita, langsung itu berubah total. Padahal Bapak Ibu terkasih, saya itu udah pelayanan loh. Bayangin, kalau orang yang melayani Tuhan itu, wah harus ready 24 jam, betul nggak? Dalam hal kedukaan, dalam hal penghiburan, dalam hal mau yang sukacita, itu harus sudah ready. Ya. Karena saya sudah berani, begitu dengar ada kedukaan, saya berani sampai datang ke rumah, saya lihat itu jenazah, berani. Itu suatu hal yang ada perubahan di dalam waktu setahun. Kalau kita lakukan itu, ya, berarti ada sesuatu yang berubah. Itulah yang terjadi di dalam hidup Bapak dan Ibu dengan saya. Ya, kalau di sini Tuhan datang untuk menyelamatkan dan memberikan pengampunan. Mengampuni siapa? Kita umat manusia. Ya. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-23. Next. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya. Kalau di sini saya kaminya tuh saya garis bawahi. Kenapa? Karena kami itu semua akan datang kepada dia, ya, dan diam bersama-sama dengan dia. Dia itu siapa? Bapa kita yang di surga. Ini firman Tuhan, iya dan amin. Ya, kalau kita tidak meresponi firman Tuhan saat ini, ya, kita menunda-nunda, ya, itu benar-benar hal yang sia-sia. Apa yang kita lakukan hari demi hari, bulan demi bulan, ya sampai akhirnya tahun ini sudah mau berakhir, itu sia-sia 1 tahun. Ya, padahal kita akan bertambah usia 1. Kita hanya berdoa sama Tuhan tuh, Tuhan kasih saya panjang umur ya, kasih saya sehat ya. Kita lupa, kita tidak lengkap. Kita bilang ke Tuhan saya minta hikmat Tuhan menjadi anak yang baik, anak yang luar biasa Tuhan pakai, menjadi bijak. Semua tuh kita sebutkan satu persatu. Walaupun sebelum kita berdoa Tuhan sudah tahu isi hati kita. Tetapi tujuan kita Tuhan sudah tahu, ketulusan hati kita Tuhan tahu. Kalau kita tidak mempraktekkan apa yang kita tahu, apa yang kita dengar tentang firman Tuhan, 1 tahun berlalu dengan sia-sia. Betul nggak? 1 tahun loh. Bukan sehari 2 hari, 1 tahun. Itu sayang. Ini bentar lagi 2026 nih. Tahun itu udah akan masuk nih, bentar lagi. Saya udah merenungkan, waduh Tuhan 2026 sudah tiba. Apa yang sudah saya perbuat Tuhan di tahun 2025? Pernah gak berpikir sampai ke situ, 2025? Atau kita berpikirnya, wah 2025 ini saya mau ke sini, saya mau ke sini, saya mau ke sini. Betul gak? Siapa sih yang gak mau ke sana kemari? Oh mau, betul gak? Kita mau menikmati ya berkat Tuhan, mau jalan-jalan, oh mau pasti. Tetapi kalau kita sudah mendahulukan Tuhan kita yang menjadi juru selamat, yang sudah mengampuni kita, itu jauh lebih berbeda, amin. Kita sudah planning. Karena waktu Natalan itu nanti tiba, itu kalau udah lewat ya sudah selesai, betul gak? Sudah selesai. Ya, kemarin beberapa teman-teman saya udah bilang begini, Natal kamu kemana? Kita udah berangkat loh, ada yang berangkat tanggal 12, ada yang berangkat tanggal 16, ada yang berangkat tanggal 20. Saya bilang begini, saya setiap tahun, ya ini urusan pribadi kita dengan Tuhan, tidak ada yang bisa ganggu. Tanggal 24, ya puji Tuhan kita di tempat ini ada perayaan Natal, ya di Hotel Aston. Lalu tanggal 25 kita ada ibadah lagi di sini jam 11 siang. Saya sudah komitmen dengan diri saya sendiri pribadi, tanggal 24 saya harus hadir. Menyambut kelahiran Tuhan, betul gak?
tidak hanya berlalu begitu saja. Ya, padahal kalau mau dibilang kurang apa, saya di tanggal 2 tuh udah Natalan. Tanggal 2 tuh saya udah mulai Natalan. Kebetulan puji Tuhan saya dipercayakan sebagai ketua wilayah WBI di Jakarta Barat. Saya tuh udah kesana kemari dari tanggal 2. Ya, sudah Natalan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dikasih kesempatan, betul gak? Ini reward loh bagi saya loh. Bagi Bapak Ibu reward gak? Reward. Hanya 1 kali nanti tanggal 24 dan tanggal 25. Saya gak bilang tanggal 24 atau ya. Tanggal 24 dan tanggal 25. Bapak Gembala kita bersama-sama dengan kita merayakan Natal. Sukacita loh. Saya bilang gini, kalau mereka tidak datang menyia-nyiakan kesempatan itu, sayang. Juru selamat udah datang, ya. Kalau saya nanti tanggal 2 udah datang, besok saya udah perayaan Natal. Kemarin saya perayaan Natal, hari Jumat saya juga perayaan Natal. Keliling, besok saya perayaan Natal nih, ya. DKI. Nah, hari Rabu undangan lagi, Natal lagi. 14 undangan lagi, 13 juga hari Sabtu Minggu pokoknya ada Natalan. Ya. Nanti tanggal berapa lagi? Tanggal 21 ada juga. Jadi sebelum saya nanti pergi ke acara pesta, saya ke Natalan dulu nih. Komitmen. Karena apa? Hanya 1 jam, 2 jam sediakan waktu buat Tuhan, ya. Karena itu adalah yang terbaik. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Itu adalah Tuhan kasih waktu yang terbaik. Kalau kita tidak pergunakan waktu itu untuk kita lebih lagi di dalam Tuhan, sayang. Sayang. Saya saat ini bukan iklankan bagaimana tidak, tetapi kita lihat kepada diri kita. Setahun sekali saja. Ya, hanya 24 dan 25. Kemarin ada yang bilang begini, aduh nanti kalau kita tanggal 24 takutnya kemalaman ya, pulangnya bagaimana. Kalau kita punya niat, pasti hadir. Betul gak? Pasti hadir. Kenapa saya katakan gitu? Karena di dalam diri kita ada roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Antusias kita itu berbeda. Tanggal 24 datang, pulang jam berapa? Kan masih ada waktu toh. Kalau saya mau katakan tanggal 24, oke lah jam 10 kita kelar. Jam 10 setengah 11 lah. Kita pengerja pasti kan beberes dulu kan. Besok pagi kan acara jam 11. Berarti ada waktu kan beberapa jam, betul gak? Ada waktu. Ada waktu. Jadi cara kita mengatur waktu kita itu bagaimana? Jangan datang kucuk-kucuk, aduh gak enak sama Bapak Gembala, gak enak sama Ibu Gembala. No, bukan. Tetapi kita karena Yesus, Dia Sang Juru Selamat, sudah lahir bagi saudara dan saya, ya, membawa keselamatan. Dan sudah memberi pengampunan kepada saudara dan saya. Masa kita gak ada thank you-nya sama Tuhan, betul gak? Kita kalau ke orang lainnya kita ada thank you-nya, ya kan? Ada. Masa sama Tuhan kita yang luar biasa, yang menciptakan kita, yang memberikan kita segala-galanya. Jangan kita berpikir apa yang kita punya itu karena kita. No, semua itu dari Tuhan. Kenapa saya berani mengatakan semuanya itu kalau kita lakukan pasti iya dan amin, ya. Tahun 2025 ini sudah akhir, betul gak? Dari Januari sampai Desember, ya, usaha yang Tuhan percayakan kepada saya, PO-nya enggak ada bolong. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Enggak ada bolong, ya. Januari ada, Februari ada, sampai Desember. Malahan Tuhan tahu apa yang anak Tuhan mau. Desember double porsi. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita luar biasa nih. Double porsi, kemarin saya cerita kepada anak saya. Tuhan luar biasa men. Ya. Mama udah rencana mau begini. Tuhan kasih double porsi. Padahal Tuhan udah kasih kasih porsi sebelumnya, betul gak? Kan udah kasih Januari sampai November. Tapi di Desember Tuhan kasih bonus. Kenapa Tuhan bisa kasih bonus seperti itu? Karena kita hubungannya dengan Tuhan tidak main-main. Saya beberapa kali saya katakan, ini ada suami saya dan anak saya. Kalau saya tidak hanya karena sakit parah, saya pasti cari Tuhan. Pasti saya cari Tuhan. Kalaupun saya harus terbang kemanapun, ya, selama dia domestic flight atau lokal punya, saya pasti tanya ke yang punya rumah, di mana di sini ada gereja terdekat. Saya pasti tanya.
Saya nggak peduli sinode apa, yang penting di sana ada ibadah, ada pujian, saya pasti datang. Saya sempatkan waktu, datang. Setelah itu saya baru jalan-jalan. Itu kenapa bisa kita lakukan? Karena kita tahu Allah kita bela kita. Tuhan kasih kesehatan, betul nggak? Tuhan kasih berkat, ya. Jangan berpikir berkat itu hanya materi. Kesehatan itu tuh penting juga, Tuhan kasih loh. Semuanya Tuhan kasih. Kalau kita nggak ada thank you-nya sama Tuhan kita, kan kita sedih. Harusnya kita sedih loh. Iya ya Tuhan, Tuhan udah kasih berkat banyak loh. Kalau saya nggak lakukan, nanti kita mendukakan hati Tuhan. Simple aja, hal simple. Maka dari itu ya, di sini ada 3 poin yang akan kita pelajari, pahami bagaimana kita harus menjadikan Yesus sebagai juru selamat dalam keluarga. Ada 3 poin. Yang pertama, menjadikan Yesus sebagai jangkar iman. Ya. Menjadikan Yesus sebagai jangkar iman keluarga. Yang kedua, menjadikan Yesus teladan bagi keluarga, menjadikan Yesus sumber sukacita dan kekuatan. Ya, kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita menjadikan Yesus sebagai jangkar kita. Ya, jangkar pasti tahu dong, kalau kapal kan kalau mau berlabuh dia langsung lempar jangkar, tek, langsung gitu kan, dia stop. Artinya jangkar iman kita di dalam keluarga kita udah harus letakkan dengan kuat. Ya. Saya berkata seperti ini ya. Saya juga udah berkeluarga, pasti mengalami hal yang goncang pasti ada. Tetapi kalau jangkar iman kita kuat ya, kita masih bisa berdiri teguh. Ya. Walaupun ya terkadang kita ada derai air mata. Tapi ingat, derai air mata kita itu Tuhan tampung di dalam kiribatnya. Amin. Karena apa? Kalau Tuhan udah tahu isi hati kita, keluhan hati kita, mengerti apa yang kita mau dan melihat kesungguhan hati kita, jangkar kita sudah tangguh kuat, yang tidak mungkin bagi kita itu mungkin bagi Tuhan. Amin. Itu mungkin. Ya. Beberapa waktu yang lalu teman saya mau mengalami perceraian, ya karena ini jangkarnya nggak kuat, dalam keluarga nggak kuat. Suami istri udah di dalam Tuhan, anak-anak sudah dalam Tuhan. Saya selalu katakan gini, kamu anak-anak tanamkan di dalam sekolah minggu, ya di sini ada guru sekolah minggu kita yang luar biasa, ya kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita ya. Di sini ada guru sekolah minggu kita yang luar biasa, mereka menanamkan iman kepada anak-anak ini, ya. Hingga anak ini bertumbuh. Ini di dalam keluarga loh. Saya katakan begini ke dia gak akur ya. Dia gak akur bukan sama pasangan, tetapi dengan mertua. Biasanya itu banyak terjadi. Saya katakan gini, saya nanti ada ibadah ya, kamu datang. Saya ada ibadah, waktu itu lansia. Dia bawa mertuanya datang. Saya bilang datang, dekat kok, saya kasih flyernya, dia datang. Tahu yang apa yang terjadi? Mertuanya penuh dengan sukacita. Kenapa? Menemukan komunitas baru. Betul nggak? Selama ini kan di rumah terus, nggak kemana-mana. Tetapi setelah diminta datang, ya berdua, akhirnya nggak ada tektokan. Saya juga nggak ngerti apa yang akan disampaikan oleh pembicara, saya nggak tahu. Karena kan kami mengundang, betul nggak? Biasanya kalau kita mengundang kan nggak ada tema, ya udah sampaikan saja. Saat itu tema yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan itu mengingatkan. Ya, bagaimana kita di dalam keluarga, bagaimana kita dengan suami, bagaimana kita dengan mertua, bagaimana kita dengan anak. Plok langsung. Sorenya ya, teman saya ini ketemu dengan saya, kita duduk makan. Dia katakan gini, terima kasih ya Ci sudah ajak saya ibadah, saya datang dengan mertua saya. Dia katakan gini, saya putuskan saya tidak jadi berpisah.
Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya putuskan saya tidak jadi berpisah. Padahal teman-temannya yang anak-anak muda, biasanya anak muda itu lebih datangnya emosi gitu kan. Temennya bilang begini, udah lu tinggal aja, ngapain? Saya bilang itu bukan solusi, itu bukan jalan keluar. Jangan. Karena kenapa? Suami kamu juga orangnya baik loh. Dia di satu sisi dia bingung, ini orang tuanya, ini istri. Jangan. Ini udah berjalan Natal. Ya, ini udah berjalan Natal. Nah, kemarin dia kasih kabar anaknya main drama. Sekolah minggu. Ya, luar biasa loh. Dia ikuti apa yang kita sarankan, ya. Bawa anak-anak sekolah minggu, ya. Nanti anak-anak inilah yang akan memberitakan firman walaupun polos biasanya anak itu enggak. Papa ayo dong gereja, papa gitu kan, anak kecil kan polos. Ya. Dan papanya udah mau. Cara Tuhan ajaib gak? Ajaib. Lama-lama jangkar iman keluarga ini akan kuat. Saat ini kemarin tuh goyah, tapi ini udah mulai kuat. Ya, udah mulai kuat. Kenapa? Karena Yesus itu sebagai jangkar iman, dia biarkan berada di dalam keluarganya. Itu terjadi. Oleh karena itu setiap kita harus percayakan Tuhan agar jangkar iman kita tetap kuat. Amin. Itu tetap kuat. Lalu yang kedua, menjadikan Yesus sebagai teladan keluarga. Ya, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31, demikianlah firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Ya, tidak hanya kita. Tadi saya bilang mungkin yang saat ini datang sendiri ya, pergumulan. Tidak apa-apa. Firman Tuhan katakan ini, engkau dan seisi rumahmu pasti ya, Tuhan akan jamah. Karena kalau kita memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, Tuhan pasti kabulkan. Kapan waktunya? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya. Karena apa? Karena kita juga menjadikan teladan Kristus bagi keluarga. Ya. Caranya contohnya apa sih? Cara kita mendidik anak kita. Saya pernah katakan di sini anak saya dari bayi lahir 40 hari, saya udah biasakan anak-anak saya pergi ke sekolah minggu. Mungkin Bapak Ibu bilang gini, aduh anak-anak kan belum mengerti, gak bisa bicara. Tunggu dulu. Cara Tuhan luar biasa. Dari pendengaran. Ya, pendengaran akan firman. Dia akan mengerti. Anak-anak saya dua-duanya itu anak-anak yang dari sekolah minggu. Dari kecil sudah ditanamkan. Setiap hari Sabtu jam 4 udah harus standby di rumah. Gak boleh, harus ke sekolah minggu. Tujuannya apa? Supaya imannya, jangkarnya itu tuh kuat. Amin. Kalau kita tidak memberikannya dari dini, wah nanti besarnya sangat susah sekali kita mengubahnya. Betul gak? Kenapa saya katakan sangat susah? Saya melihat tidak hanya 1-2 keluarga yang mau mengubah anaknya, kita gak bisa mengubah anak. Betul gak? Harus dari diri anaknya sendiri. Kita gak bisa mengubah orang lain, harus dari diri sendiri. Harus itu. Kenapa? Karena kalau seseorang udah maunya seperti ini, kita bilang jangan, makin-makin dia. Betul gak? Makin-makin dia. Makanya saya bilang ke teman-teman saya yang baru anak pasangan muda, saat anakmu sudah besar, punya suster lagi, kasih sekolah minggu. Kasih, biarin. Biar jangkar imannya tuh kuat, kokoh. Ya. Karena apa? Kita mau belajar dari teladan Kristus. Kita tanamkan kepada anak-anak kita. Tetapi kita dahulu orang tuanya juga udah menjadi teladan. Ya. Ada orang berkata kan, kalau pohon ya buahnya jatuh kan gak jauh dari pohonnya, betul gak? Gak jauh. Apa yang dilakukan anaknya akan seperti orang tuanya. Kan mencontoh, betul gak? Dia mengkopi. Apa yang dia lihat ya dia kopi, seperti itu. Jadi kita ya mau menjadikan keluarga kita teladan ya, menjadi teladan Kristus dari diri kita dulu. Baru kita bisa kepada anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita, itu baru bisa berjalan. Kalau enggak, wow. Tadi saya katakan setahun berlalu
sia-sia. Itu jangan sampai terjadi. Yang ketiga, menjadikan Yesus sebagai sumber sukacita dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup keluarga. Ya, di sini menjadikan Yesus sebagai sumber sukacita dan kekuatan. Kita lihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia itu Tuhan Yesus, yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bayangkan, firman Tuhan ini luar biasa. Segala perkara. Mungkin saat siang hari ini saya nggak tahu. Bapak Ibu terkasih datang dengan penuh pergumulan. Saya nggak tahu. Tetapi kita harus ingat. Bulan Desember ini adalah bulan Natal bagi kita. Tetapi Natal ini jangan berlalu dengan sia-sia. Jangan kita tidak mengerti apa ini Natal. Apakah hanya kita mau merayakannya dengan sukacita atau hanya dengan pesta pora? Ya, saya katakan tadi kita pesta pora boleh. Sangat-sangat boleh. Tetapi jauh lebih baik lagi kita mengerti arti keselamatan itu, arti pengampunan itu dari Yesus bagi kita. Bagi Bapak Ibu terkasih dan saya. Kalau kita hanya melewati begitu saja bulan Desember ini, nanti masuk tahun 2006 ya gitu-gitu lagi, nanti Februari ya gitu-gitu lagi. Aduh, sayang. Saya berapa kali katakan kepada teman-teman saya, sayang. Kita boleh enjoy gak sih refresh? Oh tentu boleh, sangat-sangat boleh. Tetapi ada waktunya. Ada waktunya. Terkadang pernah gak kita merenungkan? Kalau saya merenungkan loh, setiap kali saya bawa kendaraan ya, saya renungkan. Sampai kadang-kadang saya bisa menitikkan air mata. Saya katakan gini, Tuhan luar biasa ya penyertaan Tuhan. Berapa tahun saya melayani Tuhan ini ya. Itu waktu saya selalu bisa gitu loh. Enggak ada kata bentrok gitu, enggak. Jadi kayak besok saya udah tahu nih planning saya nih. Besok pagi jam 8.30 saya udah standby di perusahaan. Saya udah standby. Kenapa? Saya mau terima barang. Harus saya yang terima. Selesai saya terima, saya langsung ke acara ibadah Natal karena kami pengurus harus kumpul jam 10:30. Nanti acara Natal jam 2:30 karena panitia harus kumpul lebih awal. Bentrok gak? Enggak. Tuhan kasih yang terbaik. Ya kan? Tuhan udah kasih yang terbaik tuh. Hari Selasa saya udah atur lagi waktu. Tuhan hari Selasa saya harus ini. Enggak bentrok lagi. Selalu itu terjadi sampai hari ini. Makanya beberapa teman-teman saya katakan, kamu bisa ya. Hampir setiap hari saya lihat agenda kamu tuh ada. Saya katakan gini, ini bukan karena kuat dan gagah saya. Ini karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Saya punya Tuhan yang dahsyat, apa kamu gak mau juga rasakan? Mau sih, cuman kadang-kadang kalau pulang sudah malam, capek besok mau ke gereja, aduh. Saya kemarin seharian loh. Pagi urusan rumah. Nanya anak lagi mau sarapan apa. Selesai itu saya harus pergi laundry. Habis laundry saya harus lagi acara wisuda. Ya, selesai acara wisuda saya ada acara undangan. Selesai acara undangan saya lagi harus cari sepatu warna gold buat acara besok. Selesai itu anak saya bilang minta makan, ayo kita beli take away aja. Seharian, betul gak? Sedangkan begitu saya buka WhatsApp, pagi jam 6:30 udah harus standby di barat. Saya tadi pikir anak ada pelayanan di sini, saya datangnya siang. Jam 6:30 saya udah standby di barat. Kenapa? Bisa lakukan. Dari hati kita. Karena kita punya tujuan. Tujuan apa? Yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau hati Tuhan saja sudah disenangkan, apa sih yang gak Tuhan kasih, betul gak? Saya tanya apa yang gak Tuhan kasih? Semua juga Tuhan kasih. Semua Tuhan kasih, semua Tuhan sediakan. Yaitu, apa yang harus kita lakukan? Kita mengutamakan Tuhan. Kita dan seisi rumah kita. Kalau baru 1-2 enggak apa-apa, fokus diri kita. Minta sama Tuhan, Tuhan pasti kasih. Ya, seperti kita tahu tokoh Alkitab.
kepala penjara yang di Filipi. Ya, pada saat itu terjadi gempa dan pintu penjara itu terbuka. Dia kan takut, pasti kan tawanan lepas semua, betul nggak? Kalau tawanan ini seneng kalau udah gempa terus kebuka ya kabur semuanya, ya kan? Tetapi ya Paulus dan Silas dia tuh mau bunuh diri loh. Karena dia udah putus asa. Wah, semua udah pada berlarian. Paulus dan Silas menyuruh dia jangan melakukan hal itu. Ya. Jangan kamu lakukan itu. Ya. Lalu kepala penjara itu kan ketakutan dong. Lalu apa yang harus aku lakukan? Paulus bilang begini, ya. Hanya satu, percayalah. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Hanya itu saja, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Seisi rumahmu tuh. Amin. Seisi rumahmu. Cara Tuhan tuh luar biasa. Ya, enggak tanggung-tanggung. Mungkin Bapak Ibu nanti kasih kayaknya enggak gampang ya seperti kepala penjara ini, tidak mudah. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan kita ajaib. Amin. Tuhan kita luar biasa. Kita letakkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatunya bagi saudara dan saya. Amin. Biar kiranya firman Tuhan pada sore hari ini boleh mengingatkan kita di dalam 3 hal ini. Saya undang pemain musik dan WL dan singer. Ya, mengingatkan kita 3 hal ini. Menjadikan Yesus sebagai jangkar iman. Ya. Yang kedua, menjadikan Yesus teladan bagi keluarga. Lalu yang ketiga, menjadikan Yesus sumber sukacita dan kekuatan. Ya, itu yang harus kita tanamkan di dalam keluarga kita. Amin. Kalau saat ini berkata, saya masih datang Sondi, enggak apa-apa. Cara Tuhan luar biasa. Satu persatu Tuhan bukakan hati mereka. Yang keras seperti batu, Tuhan pasti bukakan. Ya, dulu saya datang ke gereja juga saya tidak bersama dengan suami saya, hanya bertiga saja. Kalau anak yang ngajak, ayo papi kita gereja, nanti aja belum waktunya. Itu biasa jawaban orang-orang tuh, nanti saja belum waktunya. Pernah gak saya paksa? Sekarang waktunya, enggak. Hanya berdoa, Tuhan lembutkan, ya buka. Toh akhirnya ujung-ujungnya datang sendiri. Itu karena siapa? Karena saya? No, karena Tuhan yang jamah. Ya, kalau saya lagi keluar kota atau apa, suami saya datangnya sendiri. Karena sudah ada Tuhan mau datang. Itu caranya Tuhan. Kalau kita memaksa seseorang untuk dia datang, wow, itu tidak akan pernah habis. Yang ada keributan. Hanya satu, berdoa. Dia akan percaya karena kita tahu Tuhan kita luar biasa. Memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Kita angkat pujian ini refnya saja. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Kita mau Tuhan memakai hidup kita. Di tahun 2026 yang akan kita song-song, kita ada perubahan. Haleluya Yesus. Amin, amin. Seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu.
bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Benar ya Bapa, kami aminkan pujian kami Tuhan. Genapilah hidup kami ya Bapa, sampai bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami boleh melewati tahun ini Tuhan, hingga hari ini ya Bapa, dengan penyertaan-Mu yang luar biasa. Mungkin saat ini Tuhan di dalam tahun 2025 mengalami banyak hal ya Bapa. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu memampukan kehidupan kami. Engkau Allah yang mampu menguatkan kehidupan kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi para jemaat-Mu yang ada. Mungkin saat ini yang mengalami sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang mengalami kelemahan Kau berikan kekuatan ya Bapa. Yang mengalami kesusahan Kau berikan penghiburan Bapa. Karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang memiliki segala-galanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa. Buat Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan. Kau berkati lebih lagi Tuhan. Dimanapun beliau berada melayani Engkau ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Kau berkati. Banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan melalui Bapak Gembala kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga memberkati Tuhan Bapak Gembala di tempat ini Bapak Troy Tuhan. Dimanapun saat ini beliau berada juga Tuhan Kau berkati. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu persatu Tuhan kami berdoa ya Bapak. Tidak ada satupun yang Engkau lewatkan di antara kami ya Bapak. Karena kami ini adalah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah berhenti berbicara Tuhan. Tetapi firman-Mu Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.